adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, kakak mau tanya dulu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Sukacita, sukacita, haleluya. Sekali lagi, sukacita, sukacita, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Ada yang tahu? Baiklah, kalau tahu mari kita bernyanyi dari 1, 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah, dan sekarang kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita yang dibawakan oleh Kak Evelyn. Untuk itu, kakak minta mari kita lipat tangan, tutup matanya, dan kita berdoa. Baiklah adik-adik, saatnya kita memasuki doa. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, walaupun secara online Tuhan, kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Dan kita siapkan bacaan kita dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk dapat membuka Alkitabnya. Ya, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kakak bacakan untuk kita semua, ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Tuhan sebagai bukti bagi mereka." Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta.
Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Wow, adik-adik, sungguh luar biasa ya si penderita kusta dengan apa yang dia sudah lakukan. Dia meminta pertolongan Tuhan Yesus agar supaya dia disembuhkan. Nah, walaupun dengan kondisi penyakit yang dia derita sangat berbahaya, tetapi dia dengan yakin bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia, dan dia tanpa ragu-ragu mendatangi Tuhan Yesus dan meminta pertolongan agar Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, adik-adik? Iya, Tuhan Yesus datang kepada dia, memegang tangannya, dan Tuhan Yesus berkata, "Ya, saya mau menyembuhkan kamu." Dan akhirnya si penderita kusta itu sembuh. Nah, adik-adik, kita patut belajar ya adik-adik ya dari si penderita kusta ini, karena dia sangat yakin bahwa dia akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk adik-adik juga punya tugas nih adik-adik sama dengan si penderita kusta ini adik-adik. Nah, walaupun adik-adik dalam kondisi misalnya adik-adik lagi sakit, atau ada kakak yang lagi sakit, atau papa mama lagi sakit. Nah, adik-adik harus yakin dan harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan ketika kita sedang sakit. Nah, adik-adik, kita juga punya tugas lagi adik-adik. Karena apa adik-adik? Iya, karena bangsa Indonesia sedang mengalami permasalahan loh adik-adik. Permasalahannya apa, Kak? Masalahnya apa ya, Kak? Iya, karena bangsa Indonesia dan juga kota kita, kota Pangkal Pinang, sedang mengalami permasalahan, yaitu apa adik-adik? Iya, karena ada virus corona, ya. Dan tugasnya apa adik-adik?
agar kita terus berdoa supaya Tuhan selalu menjaga kita, dan berdoa untuk bangsa Indonesia supaya kita dapat menghadapi virus corona, dan begitu juga kota kita Pangkal Pinang agar semakin hari dapat dipulihkan. Dan kita harus terus berdoa ya adik-adik ya, dan harus tetap bersemangat. Caranya kita harus tetap apa adik-adik? Iya, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Harus memakai masker ketika kita berada di luar rumah, dan kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Dan kita juga harus menjaga jarak. Nah, adik-adik dan kakak juga akan selalu terus berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, dan juga kota kita Pangkal Pinang, agar selalu Tuhan Yesus dapat melindungi kita dan memulihkan bangsa kita, dan bangsa kita dapat terus merasakan pemulihan daripada Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, kiranya firman Tuhan kita pada pagi hari ini dapat senantiasa memberkati kita semua dan meneguhkan kita semua. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tetap terus berdoa dan yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita dalam setiap keadaan. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kakak ajak semua untuk berdiri. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita. Ayo kita bernyanyi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Lebih semangat lagi, kita memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan,
sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah, persembahan syukurnya boleh adik-adik kumpulkan bersama mama dan papa ya. Oke? Nah, sambil kita menjalankan persembahan syukur kita, Kak Fani mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik sudah siap? Oke. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kita kumpulkan tadi ya. Ambil sikap berdoanya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Berkati Tuhan agar persembahan ini menjadi berkat untuk pelayanan kasih yang ada di gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah sampai di akhir ibadah hari Minggu. Dan kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang seorang yang sakit dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus berkuasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hore. Nah adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kakak ajak kita semua untuk menutup dalam doa. Semuanya lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin ibadah hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus, Tuhan bukan hanya baik, tapi juga adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kesembuhan buat teman-teman kami yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk tanah air Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan dari pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, beri kami hati yang percaya bahwa Tuhan berkuasa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik,
demikianlah ibadah hari Minggu kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap melakukan 3R, memakai masker kalau adik-adik keluar rumah, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Hindari kerumunan ya adik-adik ya. Dan percaya dan selalu berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa menyembuhkan dan memberikan kita pertolongan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.